Hai, jumpa lagi dalam dunia akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan atau financial statement dalam perusahaan dagang. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan itu di satu periode akuntansi, serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan. Jadi laporan keuangan itu sangat penting sekali bagi para pengguna atau pemakai, karena laporan keuangan itu berisi informasi keuangan yang akan dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, contohnya misalnya calon investor. Ketika membaca laporan keuangan, maka investor itu akan menentukan dia akan menginvestasikan dananya ke perusahaan itu atau tidak. Juga bagi perbankan, sebagai ketentuan, sebagai gambaran untuk mengucurkan dana kepada perusahaan itu, ya, sebagai bahan pertimbangan ya dengan membaca laporan keuangan. Dan masih banyak lagi manfaat laporan keuangan atau pengguna daripada laporan keuangan. Laporan keuangan itu jenisnya ada 3, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ya. Ketiga laporan keuangan ini akan dibuat baik oleh perusahaan, ya, perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang yang sekarang sedang kita pelajari, dan yang ketiga perusahaan manufaktur, ya, atau pabrik. Nah, ketiga perusahaan dagang setiap akhir periode akan membuat laporan keuangan. Nah, format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang HPP atau harga pokok penjualan. Ini adalah bagian dari laporan laba rugi. Formatnya adalah sebagai berikut atau unsur-unsurnya. Yang pertama adalah persediaan awal. Ya. Format HPP itu yang pertama adalah persediaan awal, kemudian pembelian bersih, dan persediaan akhir. Ada 3, ya. Persediaan awal ditambah pembelian bersih, ini, dikurangi dengan persediaan akhir, maka akan ketemu yang namanya HPP. Ini HPP. Ya. Nah, untuk mengetahui jumlah pembelian bersih, itu unsurnya adalah ini. Pembelian dan beban angkut pembelian ini dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Ini ketemu pembelian kotor. Kemudian masih dikurangi dengan retur dan potongan. Retur dan potongan. Ya, kita kurangi. Nah, hasilnya adalah pembelian bersih. Nah, ini untuk format harga pokok penjualan atau HPP yang bagian dari laporan laba rugi. Nah, letak daripada HPP di mana di dalam laporan laba rugi? Kita lihat sekarang formatnya. Format laporan laba rugi. Tentu saja pertama kita menuliskan nama judul perusahaan. Kemudian formatnya adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ya, penjualan bersih dikurangi dengan HPP akan ketemu laba kotor. Nah, kemudian dikurangi beban, maka kita dapat namanya laba usaha.
Kemudian jika ada pendapatan ini akan ditambah, maka akan ketemu laba bersih sebelum pajak. Masih dikurang pajak baru kita dapat laba bersih. Nah, ini format daripada laporan laba rugi. Intinya adalah penjualan dikurangi HPP itu adalah laba, ya. Secara umum penjualan dikurang HPP akan ketemu laba kotor. Nah, baru dikurangi beban-beban atau ditambah dengan pendapatan, maka akan ketemu yang namanya laba bersih. Kemudian laba bersih ini saya beri warna pink. Karena apa? Karena akan dipergunakan di laporan berikutnya, yaitu perubahan modal. Ini warna pink, misal pergunakan di laporan perubahan modal. Unsur daripada laporan perubahan modal adalah modal awal, kemudian laba atau rugi, dan prive. Jadi ada 3 unsur atau komponen, ya. Modal awal, laba rugi, prive, maka ketemu modal akhir. Modal awal ditambah dengan laba, ya. Kalau rugi dikurangi, kemudian dikurangi dengan prive, maka ketemu modal akhir. Nah, modal akhir inilah nanti yang akan kita pakai di laporan neraca, ya. Neraca, ya, naik nama perusahaannya, kemudian seluruh nama akun, harta, utang, modal kita pindahkan di kolom, di laporan neraca, semuanya tanpa kecuali. Nah, kemudian untuk modal datanya ngambil dari sini, ya. Datanya ngambil dari laporan perubahan modal, ya. Nah, ketika ini dipindahkan di sini, maka secara otomatis ini nilainya seimbang, saldonya seimbang, harus, ya. Nah, jikalau kalian menemukan tidak seimbang, berarti kalian harus periksa lagi laporan perubahan modal ataupun laporan laba rugi sebelumnya, ya. Ini, ya, teman-teman, format laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.